Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Tuan Penyembah Iblis. Kali ini memasuki part yang kedua, sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila juga. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Setelah sampai di kota, mereka masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi ke desa Situyul tersebut. Ternyata memang benar, mulai dari kota menuju ke desa tersebut, jalannya yang ada itu menanjak terus. Seketika masuk desanya pun, mereka harus lewat jalan setapak. Untungnya mereka masih bisa membawa motor dengan medan jalan setapak. Setelah menempuh jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor, Reno dan juga Riko berhenti di warung tengah perkampungan. Suasana desanya sangat asri, masih hijau dan tampak belum terjadi polusi pabrik. Beda dengan keadaan yang ada di kota. Mereka pun singgah di warung tersebut dengan niatan untuk beristirahat, ngopi, dan juga mencari informasi tentang Mbah Darmo. "Pak, kopi hitam 2." "Oh iya mas," jawabnya. Mereka duduk di warung dan juga mulai membakar rokok mereka. Beberapa menit kemudian, kopi pun tiba di meja mereka. Sambil menyeruput kopi hitam yang kelihatannya nikmat dan juga mantap, mereka mulai tanya-tanya tentang Mbah Darmo. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan mereka berdua mencari Mbah Darmo. Menurut dia, banyak orang yang mencari Mbah Darmo dengan berbagai macam keperluan. Reno pun bercerita kalau mereka berdua ingin bertemu beliau hanya untuk main saja dan tidak ada maksud apa-apa. Namun pemilik warung sedikit curiga dengan mereka berdua. "Kamu mau beli apa di situ?" tanya pemilik warung. Dengan polos, Reno tanya balik. "Loh, memang jualan apaan Mbah Darmo, Pak?" Kemudian pemilik warung dengan suara pelan menjelaskan sedikit tentang Mbah Darmo itu, yang jualan tuyul, babi ngepet, dan masih banyak lagi. Intinya adalah pesugihan. Di kampung itu, Mbah Darmo sudah terkenal dengan sesuatu yang berbau pesugihan. Masih menurut pemilik warung yang dari tadi duduk di kursi sebelah, beliau mengisahkan bahwa Mbah Darmo ini mempunyai akses langsung dengan para pemilik makhluk gaib tersebut dan menjadi orang kepercayaannya. Setelah itu Mbah Darmo juga sangat terkenal sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan. Beliau juga tinggal jauh dari keramaian, menyendiri di hutan. Mereka merasa senang sekali sudah mendapat sedikit info dan gambaran tentang Mbah Darmo. Setelah itu mereka membayar kopi lalu melanjutkan perjalanan ke arah rumah Mbah Darmo yang sudah ditunjukkan oleh pemilik warung ke arah ujung selatan dusun. Motor mereka terhenti ketika sampai di rumah terakhir ujung dusun itu, karena hanya terlihat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Mereka memperhatikan sekeliling, sebelah kanan kiri sudah tidak ada rumah lagi. Suasana semakin mencekam, bikin bulu kuduk berdiri. "Rik, kita tidak salah jalan ini. Kok tidak ada rumah sama sekali ya?" tanya Reno kepada Riko. Tapi Riko bersikukuh kalau jalan yang diambilnya itu benar dan kemudian meneruskan perjalanan mereka. Di sekeliling jalan hanya terlihat tumbuh-tumbuhan kebun yang besar dan rumput tumbuh liar di sekitar jalan tersebut. Setelah hampir 15 menit perjalanan dari warung tadi itu,
Mereka pun berhenti dan kemudian menghampiri seseorang yang lagi mencari rumput. "Maaf Pak, apa benar ini jalan menuju rumahnya Mbak Darmo?" tanya Reno dengan sopan. "Loh, bukan nak. Pertigaan yang tadi seharusnya kalian belok kiri, tidak ke kanan," jawab bapak pencari rumput tadi. "Matur suwun ya Pak." "Sami-sami nak, hati-hati yo," jawab bapak tadi. "Jancuk, iyo kan Rik," gerutu Reno. Akhirnya Riko memutar motor bututnya dan kembali menuju ke pertigaan tadi. Perjuangan. Mereka pun kemudian sampai ke pertigaan dan mengambil belokan ke kiri seperti petunjuk bapak pencari rumput tadi. Semoga ini jalan yang benar. Akhirnya di rumah ujung yang terakhir, Reno dan juga Riko memutuskan turun dari motor dan bertanya kepada sosok lelaki parubaya yang sedang menurunkan pakan sapi di depan rumahnya. "Permisi, Pak, mau tanya, rumahnya Mbak Darmo di mana ya? Katanya di pojok dusun ini ya?" tanya Reno. "Iya Mas, benar di dusun ini. Rumahnya itu di atas lereng gunung itu Mas. Tidak bisa kalau kamu bawa kendaraan," jawabnya sambil menunjuk ke arah lereng gunung tersebut. "Lah gimana Pak, saya mau bertamu ke rumah Mbak Darmo ini," saut Riko sambil memegangi motor Reno di depan. "Kamu titipkan saja motor kamu itu di sini Mas, tidak apa-apa. Terus kamu jalan lewat sawah itu lurus saja. Terus kamu ikut jalan kecil itu sampai ketemu rumah bambu menghadap ke selatan di tengah hutan," jawab bapak tadi dengan nada meyakinkan. Mereka berdua memutuskan untuk menitipkan motor butut di rumah bapak tadi, karena menurut dia orang-orang yang bermaksud mengunjungi Mbak Darmo biasanya menitipkan kendaraan di rumahnya. Perjalanan menuju ke rumah Mbak Darmo memang sudah sebuah perjuangan. Meskipun dengan niat yang berbeda-beda tentunya, ternyata perjalanannya cukup jauh juga, waktu juga sudah sore. Matahari mulai meredup dan jalan yang mereka lewati masih jauh, karena masih ada hamparan sawah luas yang harus dilewati. Setelah itu masuk jalan ke perkebunan yang lebat, baru masuk ke lereng hutan. Suasana hutan di sore hari tampak seram sekali. Hari mulai gelap, tertutup tingginya pepohonan dan lebatnya hutan, apalagi suara hewan hutan yang saling bersaut-sautan, disertai kabut putih tipis mulai turun di atas lereng. Hawanya pun sangat menusuk tulang karena dingin dan juga basah. Hutan lebat ini terlihat tidak ada jejak manusia yang tinggal di sana. Mereka pun menempuh jarak sekitar 3 kilometeran dari rumah penduduk terakhir itu. Sepanjang perjalanan dengan penglihatan goib, mereka ini sepertinya sedang diawasi oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata yang teramat sangat banyak. Reno sedikit merinding dan tidak mau jauh dari Riko. Tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba ia merasa mual seperti ada yang menusuk-nusuk perutnya. Reno berusaha tetap jalan sambil menahan rasa mual tersebut. Ia pun terus memegangi perut yang tidak bisa lagi berkompromi. Wah, 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 wah. Reno menepi ke bawah pohon pinus dan mengeluarkan semua isi perutnya. Lega sekarang. "Ada apa, Ren? Kamu udah apa-apa?" tanya Riko. "Nggak apa-apa kok, gue masih kuat. Ya udah, ayo jalan lagi." Ternyata semua yang Reno rasakan itu adalah sambutan dari penjaga hutan, sambutan yang tidak menyenangkan. Reno dan juga Riko mulai lebih berhati-hati lagi dari sambutan-sambutan yang menyeramkan seperti tadi. Mereka berjalan dengan penuh kehati-hatian. Sebelah kanan dan kirinya terlihat jelas banyak makhluk gaib yang sedang memperhatikan mereka. Sesekali ada anak kecil lari-larian kemudian lenyap tidak tentu arah. Sungguh mencekam suasana waktu itu. Pancaran kuning sinar matahari
semakin memerah pertanda ia akan segera menuju peraduannya di sela-sela lebatnya hutan. Sedikitnya cahaya yang menyinari hutan ini menjadikan tempat favorit untuk tinggal bagi hewan seperti penyedot darah, pacet, atau lintah. Tiba-tiba terlihat ada sesosok wanita dengan pakaian serba putih duduk terdiam di atas pohon dengan rambut terurai panjang menutupi wajahnya. Dia terus-menerus menatap ke arah keduanya. Wih, semakin membuat Reno tidak berani lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat mereka berjalan kaki, terlihat dari jauh rumah seperti yang digambarkan oleh bapak yang mereka titipi motor tadi mulai terlihat jelas. Mereka sedikit lega karena tujuannya sudah terlihat. Sekitar pukul 5 lebih sebelum suruh, mereka sampai di rumah Mbah Darmo. Mereka pun melangkah pelan dan melihat rumah yang terbuat dari bambu kayu yang masih beralaskan tanah dan sudah beratap kending. Mereka pun kemudian memberanikan diri mendekat karena pintu sudah terbuka. Nun sewu mbah, assalamualaikum. Permisi mbah, mbah, ucap Riko dengan sopan. Tidak lama kemudian, tampak sesosok pria sudah berumur 80-an memakai udeng, berbaju loreng lengan panjang dan sarung hitam tanpa memakai alas kaki. Pria itu mendekat sambil memerhatikan mereka dengan seksama. Ada tamu. Ayo nak, masuk, gak usah takut, katanya dengan senyum. Mereka pun mengikuti Mbah Darmo untuk duduk di kursi kayu panjang di ruang tamu itu sambil melihat-lihat rumah kayu yang terbuat dari dinding bambu yang dipadu-padankan papan kayu tua. Setengah merinding juga karena rumah itu hanya sendirian, berdiri di tengah hutan dengan tumbuhan yang dikelilingi semak-semak yang sangat rimbun tanpa ada tetangga satupun. Dan kalau malam hanya diterangi lampu seadanya. Ada apa nak jauh-jauh ke sini? Kamu itu asli mana? Tanya Mbah Darmo sambil mencoba berjabat tangan dengan Reno dan juga Riko. Tidak ada apa-apa mbah. Ini loh, saya mau tanya, mbah punya peliharaan makhluk ya? Tanya Reno pelan sambil menunjukkan botol yang berisi tuyul. Sebenarnya Mbah Darmo ini sudah tahu dan mengerti maksud dan tujuan mereka berkunjung ke rumahnya. Sambil menatap tajam ke arah botol air minum yang mereka bawa, Mbah Darmo manggut-manggut seperti mengerti tujuan mereka, yaitu ingin membakar habis perkumpulan pesugihan di sini. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak terima atas apa yang akan mereka lakukan. Namun Mbah Darmo bisa menyimpan kemarahan itu dari mereka. Loh, kok bisa sampai di kamu, Yona? Tanya Simba setengah kaget. Enggak, Mbah. Panjang ceritanya, jawab Reno. Akhirnya mereka ceritakan panjang lebar kejadian dari awal di pasar Kremping itu, penangkapan hingga mengurungnya di dalam botol. Mbah Darmo geleng-geleng kepala. Beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib sejenis itu banyak di rumahnya. Tidak hanya 1, 2, atau 3, tapi banyak sekali. Karena memang hidup si Mbah Darmo di rumah tengah hutan itu setiap hari dikelilingi oleh mereka dan berkewajiban menjaganya. Sungguh gaya hidup aneh yang sangat mengerikan. Sejenak mereka hening di ruang tamu itu. Reno dan juga Riko hanya saling pandang satu sama lain dan tidak berani berbuat macam-macam. Kemudian Mbah Darmo berdiri dan mengajak mereka berdua. Seketika itu Reno dan juga Riko berdiri dan berjalan mengikuti Mbah Darmo dari belakang. Mbah Darmo membuka kamar pertama yang lumayan luas ditutup kelambu hitam. Redupnya cahaya lampu ublik menambah ngeri suasana rumah tersebut. Di dalam kamar pertama Reno melihat ada 4 sosok perempuan dengan telanjang dada semua, sedangkan di bagian bawah pusar hanya ditutup lilitan kain batik.
Secari kain itu hanya bisa menutupi kemaluan para wanita paruh baya tersebut. Mereka semua sedang berbaring di masing-masing tempat tidur sambil memejamkan mata dan kelihatan meringis menahan sakit. Sungguh miris melihat wanita-wanita itu hanya bisa lemah lunglai terbaring dengan kemolekan tubuhnya di atas tempat tidur tanpa daya dan asa. Mereka harus memberikan air susunya kepada anak-anak kecil yang sedikit pun tidak mempunyai hak pada kala itu. Tapi para wanita itu tidak berdaya. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dari Mbah Darmo, hanya untuk sesuap nasi. Keduanya melihat dengan seksama dan mendekat pelan, sekitar jarak 6 meter. Pemandangan yang terlihat sungguh menyeramkan. Payudara mereka semua mengeluarkan darah, bukan susu lagi. Setiap wanita itu harus melayani 4-5 tuyul tiap 3 jam sekali. Tuyul-tuyul itu mengerubutinya dan menetekinya satu persatu. Tuyul yang lagi antri menunggu giliran sangat asik memainkan kemaluan wanita itu. Menusuk-nusukkan jari jemarinya yang hitam ke dalam kemaluan wanita tersebut sambil cengengesan. Sungguh menyedihkan hingga Reno tidak kuasa untuk melihatnya. Wanita yang di ujung berumur sekitar 40 tahunan, yang di tengah berumur 37 tahunan, yang paling dekat dengan pintu sekitar 32 tahunan. Mereka terlihat sangat mengenaskan, kondisinya sangat lemah dan tidak berdaya. Wanita yang sudah berumur 40 tahunan juga sudah terlihat pingsan. Miris dan juga marah saat melihat sendiri kejadian itu, rasanya pengen bakar semua penghuni makhluk jahanam yang berada di rumah Mbah Darmo dan menyelamatkan ketiga wanita itu, pikir Reno. Dengan cepat Mbah Darmo menutup kembali kelambu hitam tersebut dan mengajak mereka ke belakang kamar. Dia menunjukkan berbagai macam makhluk pesugihan, mulai tuyul, babi ngepet, kuntilanak merah, genderuwo, dan lainnya yang luar biasa banyaknya. Kurang ajar Baiki, bisik Riko pelan ke telinganya Reno. Diam, ini semua daganganku nak, terang Mbah Darmo lirih dan memelas. Enggak Mbah, jawab mereka berdua. Benar-benar sore hari yang sangat mengerikan bagi mereka, karena baru pertama kali seumur hidup Reno disuguhi pemandangan yang sangat-sangat gila dan manusia gila Mbah Darmo ini. Reno hanya bisa bengong melihat semua makhluk setan ini. Ada yang bermain, lari-larian, bernyanyi, dan segala macam tingkah para setan tersebut. Ternyata lama juga mereka mengamati hal yang tidak lazim tersebut. Reno dan juga Riko diajak Mbah Darmo kembali ke ruang tamunya. Mereka duduk berdampingan dan tidak lama Mbah Darmo menyuguhkan hidangan kopi hitam. Tatap mereka curiga terhadap kopi tersebut. Soalnya pengalaman kopi yang disuguhkan di tempat beginian banyak yang dikasih guna-guna. Dengan mencegah keheningan di ruang tamu, Mbah Darmo membuka obrolan dengan mempersilahkan kepada mereka berdua untuk meminum kopi hitam yang telah disajikan. Reno sama Riko hanya diam dan mengangguk pelan saja. Mereka berdua sama-sama kembali menyulut rokoknya. Mbah Darmo juga terlihat membakar rokok lintingan dari penutup jagung, sekedar untuk mencairkan suasana yang tegang kala itu. Nak, aku minta tolong ya nak, jangan marah. Ini itu usahaku nak. Perempuan 3 yang ada di dalam kamar belakang tadi itu ya kerjanya ikut aku. Yo tak bayar tiap bulan nak. Ini memang usahaku dari dulu, ucap Mbah Darmo. Ya terus mau Mbah gimana? Tanya Riko dengan nada kecut. Sebentar yo nak, tak ceritain awalnya yo, jawab Mbah Darmo. Silakan Mbah. Kemudian Mbah Darmo mulai bercerita tentang hal perdagangannya. Semua itu dimulai dengan adanya perjanjian sama Raja Iblis di gunung ini. Perjanjiannya memakai tumbal berupa kepala hewan, biasanya kepala kerbau,
kepala sapi atau kepala kambing. Itu juga tidak pasti, tiap tahun permintaan sang Raja Iblis itu berbeda-beda. Tapi tidak ada tumbal yang memakai manusia. Setelah Mbah Darmo selesai bercerita singkat, keduanya meminta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Raja Iblis junjungan Mbah Darmo. Kemudian Mbah Darmo terdiam sambil berkomat-kamit sendiri layaknya orang yang sedang berkomunikasi. Mereka berdua sabar menunggu hingga Mbah Darmo mempersilahkan untuk menemui Raja junjungannya. Reno kasih isyarat kepada Riko untuk menemui Raja Iblis dengan Maraga Sukma karena yang akan mereka temui adalah makhluk goib. Artinya, hanya Sukma mereka yang pergi sedangkan Raga tetap di tempatnya. Mereka terdiam sementara untuk melepas Sukmanya. Intinya mereka ingin mencari siapa iblis itu sebenarnya. Jika mata batin indera keenam sudah terbuka dengan sendirinya, dengan mudah melakukan hal itu dan bisa melakukan perjalanan tubuh halus ini. Untuk Maraga Sukma juga harus dibutuhkan latihan dan harus ada gurunya, terkecuali bawaan lahir atau anugerah yang didapat dari Tuhan. Istilah keagamaan adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Sang Pencipta tanpa belajar dari manusia. Sukma, Reno dan juga Riko melayang dengan cepat menuju ke puncak gunung dan masuk ke dalam kerajaan Raja Iblis yang terlihat sangat-sangat besar. Saat itu Reno dan juga Riko langsung berada di depan pelataran singgasana Raja Iblis. Raja Iblis gunung itu mempunyai badan yang besar dan tinggi, kulit berwarna merah menyala, mukanya seperti kuda bertanduk dua panjang, berjambang warna merah, hidung yang besar dengan tatapan mata merah yang sangat tajam. Raja Iblis juga membawa trisula berwarna kuning kemerahan menyala seakan ada api di sekelilingnya. Raja Iblis ini hanya memakai celana pendek khas Raja Jawa dan selempang warna hitam di punggungnya. Di pergelangan tangan dan juga kakinya terdapat gelang emas serta mahkota khas raja di atas tanduknya dan tanpa alas kaki. Hal ini memang terlihat mengerikan sekali, tapi semua ini hanya terlihat di alam gaib saja. Raja Iblis didampingi oleh banyak permaisuri yang cantik-cantik dan para pengawal kerajaan yang kelihatannya tangguh dan juga kuat. Para budaknya juga sangat banyak sekali. Kelihatannya seperti manusia yang pernah membuat perjanjian dengan Raja Iblis itu. Sehingga para manusia itu harus rela menjadi tumbal dan mengabdi pada Raja Iblis selama-lamanya. "Hei, anak manusia, berani-beraninya kau masuk ke istanaku," bentak Raja Iblis itu. "Kenapa harus takut sama makhluk macam lo, setan?" jawab Riko dengan bedanya. "Ada perlu apa kamu itu datang kemari? Cepat katakan," bentaknya marah. Wajah si Raja Iblis memerah dengan membawa trisula yang diselimuti api seakan siap menghunuskan kepada mereka berdua. Para pengawal raja pun bersiap-siap menghunus senjata tombaknya masing-masing dan tinggal menunggu perintah saja. Reno pun mulai takut. Bulu kuduk berdiri dan hanya berdoa agar bisa keluar dari istana ini dengan selamat. Tapi ia harus kuat dan menanyakan keingintahuan mereka berdua kepada Raja Iblis itu. Reno pun memberanikan diri untuk bertanya. "Apa benar Mbah Darmo itu pengikutmu?" "Benar. Mau apa kau? Jangan ikut campur urusanku, anak manusia," jawabnya dengan emosi yang mulai membuncah. "Aku dan juga temanku hanya memastikan kalau kamu adalah tuan dari Mbah Darmo, itu saja," saut Reno dengan tenang. "Kalau adu kekuatan belum saatnya. Nanti saja kalau sudah waktunya pasti akan kubakar kau, setan, seperti membakar nenek moyangmu," kata Riko yang mengancam si Raja Iblis. Setelah perkataan Riko tadi, secepat kilat mereka kembali ke jasad mereka yang tengah duduk di ruang tamu Mbah Darmo. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup perkataan si Raja Iblis memperingatkan mereka berdua. Mereka kemudian kembali ke tubuh kasar di rumah Mbah Darmo.
Kedua mata mereka ikut terbuka pelan. "Bagaimana nak, sudah ketemu sama rajaku?" tanya Mbah Darmo kepada mereka berdua. Seakan-akan dia ini sudah tahu apa yang mereka lakukan barusan waktu mereka diam sejenak. Reno saling pandang dengan Riko. "Sudah Mbah," jawab Riko. Mereka sudah mendapatkan jawaban atas rasa keingintahuan mereka. Mereka bisa pulang dengan tenang. "Ini peliharaanku, semuanya peliharaanku dari raja yang baru saja kalian temui tadi. Kalau kerjaku bagus 20 tahun ini nak, kontrak sama rajaku tadi akan selamanya," tambah Mbah Darmo dengan bangga dan meyakinkan mereka. Selama ini Mbah Darmo sudah menjual banyak sekali peliharaannya kepada manusia dengan satu tujuan, yaitu kaya raya. Manusia tersebut adalah makhluk yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Mereka selalu kurang hingga menghalalkan segala cara, bahkan sampai menggadaikan imannya. Reno menanyakan kepada Mbah Darmo sebenarnya bagaimana cara untuk mendapatkan tuyul peliharaannya. Menurut Mbah Darmo, syarat untuk memboyong tuyul tidaklah terlalu sulit. Pertama, dia harus sanggup menyediakan wanita yang bisa menyusui tuyul tersebut. Kedua, rumahnya nanti harus selalu dicat dengan warna cerah dan ngejreng. Dan ketiga, dia harus membayar uang mahar yang bervariasi dari 1,5 juta untuk tuyul yang kelas rendahan sampai dengan puluhan juta untuk tuyul kelas atas. Karena hasil yang didapatkan tuyul tersebut juga berdasarkan kelas-kelasnya. Itu penjelasanku, supaya kamu mengerti, tapi kamu tidak usah ikut-ikutan. Aku ngerti kalau tujuanmu kesini bukan untuk itu, jelas Mbah Darmo. "Enggak Mbah," jawab mereka berdua. Rumah Mbah Darmo mulai ramai, bukan manusia tapi makhluk lain penghuni malam. Peliharaan Mbah Darmo mulai menampakkan dirinya dan sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang menatap Reno dengan penuh curiga, saling bercanda dengan teman sejenisnya, dan di pojok sesosok kuntilanak terdiam dengan rambut terurai panjang menutupi sebagian wajahnya, pemandangan yang cukup menyeramkan. Suara binatang malam terdengar saling bersaut-sautan, membuat bulu kutuku mulai berdiri. "Ayo Rik, kita kembalikan saja," pintaku dengan berbisik ke telinga Riko. Riko bergegas mengambil botol bekas air minum dan meletakkannya di atas meja. "Sudah Mbah, ini peliharaan Mbah kan? Kami berdua mau menyerahkannya, tapi ada beberapa syarat," kata Reno sementara Riko pegang botol yang di atas meja tadi sambil melihat ke dalamnya. Ternyata tuyul itu terlihat sumringah karena mau kembali ke tuannya. Reno dan juga Riko dari awal sudah merencanakan untuk menyerahkan tuyul tersebut dengan beberapa syarat. Dengan syarat itu mereka berharap Mbah Darmo tidak lagi sembarangan melepas peliharaannya. "Peliharaan Mbah Darmo jangan ada yang beroperasi di kecamatanku. Syarat yang lain nanti saya minta kalau ada waktu kesini lagi," ucap Reno dengan enteng meski dengan sedikit takut. Reno sangat kasihan dengan orang-orang di lingkungan kecamatannya yang harus berjibaku untuk mencari nafkah. Pagi hingga siang, siang hingga malam, bahkan ya malam hingga pagi lagi, susah payah memeras keringat digunakan untuk mencari uang. Namun tuyul itu dengan mudahnya mengambil yang bukan haknya tanpa harus mengeluarkan keringat. Kondisi itu yang membuat mereka prihatin, serta tidak mau ada lagi kejadian seperti yang ada di pasar Kremping itu. Sudah, kejadian itu yang terakhir. Kecamatan mereka harus bebas dari tuyul. "Iya nak, baiklah, kalau mau kamu begitu," jawab Mbah Darmo menyanggupi. "Enggak diminum nak kopinya?" tanya Mbah Darmo dengan tangan menuju hidangan yang sudah disediakan. 2 gelas kopi yang tersedia di meja sejak mereka datang masih utuh dan tidak bergeser dari tempatnya. Kopi sudah mulai dingin dan malam beranjak larut. Mereka memutuskan untuk tidak meminum kopi tersebut
karena takut kalau ada apa-apanya, mereka harus pamit. Sejenak mereka menghabiskan rokok lalu bersiap-siap untuk pulang. Sambil melirik ke dalam, Reno masih bisa melihat para setan itu sedang bermain-main layaknya anak-anak. Raut muka Riko juga tampak sangat kesal malam itu. "Maaf mbak, saya pamit pulang dulu," kata Reno sambil menjabat tangan pria tua itu. Riko pun ikut menyalaminya. "Iya nak, hati-hati di jalan," jawab Mbak Darmo. Mereka melangkah keluar rumah dan berjalan dari tengah hutan yang menyeramkan. Namanya jalan di hutan, terus maju tanpa menoleh ke samping kanan dan juga kiri. Mereka mempercepat jalan di tengah hutan itu karena sayup-sayup. Pelan terdengar alunan suara gamelan yang semakin cepat. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak yang licin dan penuh ilalang. Brak! Cok! Riko yang berjalan di depan terpeleset. Jalan setapak yang licin ditambah dengan suara-suara asing yang menyeramkan dan membuat mereka tidak fokus. Makin lama daerah semakin tidak beres. Selama perjalanan mereka serasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi keduanya tetap tidak peduli dan tidak mau ambil pusing. Mereka tetap melajukan motor ini sampai ke rumah Riko. Sesampainya di rumahnya, Reno ini istirahat sebentar untuk minum dan menghilangkan lelah karena perjalanan jauh. Keesokan harinya keduanya sudah bisa menghirup udara di rumahnya sendiri. Hati terasa senang dan juga bahagia tanpa memikirkan dagangan Mbak Darmo yang terkutuk itu. Namun ada kejadian aneh yang menimpa Riko. Tiba-tiba ia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Pagi itu Riko terlihat terbaring di tempat tidurnya sambil menahan sakit. Dia berselimut setengah badan, badannya menggigil, bibirnya tidak henti-hentinya mengeluh karena sakitnya. Semalam ia benar-benar merasa bermimpi didatangi Raja Iblis Pesugihan. Dia merasa diikat dan dihajar malam itu. Mungkin itu benar-benar ulah Raja Pesugihan atau Mbah Darmo. Mereka pun tidak tahu. Atau ini hanya sebagai peringatan yang disampaikan Raja Iblis semalam. Siang itu Reno yang masih di kamar Riko langsung pamit ke rumah pembimbing mereka. Reno ke rumah sang pembimbing untuk meminta doa dan juga solusi atas keadaan Riko tadi malam. Sebut saja pembimbing mereka namanya Abah Soleh. Pembimbing mereka ini hanya sebagai membimbing dan juga penasehat atas kelebihan mereka. Waktu itu Reno langsung menceritakan kejadian saat dirinya dan juga Riko menemukan tuyul itu. Sampai akhirnya Riko sekarang ini sakit. Beliau hanya mengangguk-anggukkan kepala seakan sudah memahami apa yang mereka hadapi. Beliau langsung mengambil botol air kemasan dan mendoakannya saat itu juga. "Oh ya sudah, ini kamu kasih ke Riko ya, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tapi ingat, jangan ganggu urusan orang lain, karena itulah jalan yang dipilih Mbak Darmo," jelas Abah Soleh. "Iya bah, iya," jawab Reno dengan singkat. Waktu itu Reno langsung pulang ke rumah Riko untuk mengantar air yang didoakan dan pesannya Abah Soleh. Sesampainya di rumah Riko, Reno langsung menyuruh dia untuk meminumnya dan mengoleskan ke seluruh bagian yang sakit. Saat mereka berdua bersama, Reno ini sampaikan pesannya Abah Soleh kepada Riko untuk tetap sabar dan tidak mencampuri urusan orang lain. Dan saat setelah kejadian itu, siang itu, 3 hari kemudian Riko sudah sembuh dari sakitnya. Ya mereka berpikir, inikah penyesat manusia yang mencari jalan pintas untuk kekayaan tanpa mau bekerja keras? Fenomena di negeri kita tercinta ini sampai kapan akan berlanjut? Tapi Mbah Darmo juga tidak mau disalahkan karena di sini hukum ekonomi berlaku bagi dia. Di mana ada permintaan di situ Mbah Darmo menyediakan. Kekayaan yang didapatkan dari pesugihan dan semacamnya sama halnya mengambil rezeki dari anak keturunan kita sendiri. Dan setelah tiada pun para penyembah setan atau para pencari kekayaan jalan pintas akan menjadi budak abadi mereka.
maka kita harus selalu ingat kepadanya, kepada Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha Kaya dan Maha Segalanya. Karena suatu saat nanti ajal pasti akan menjemput kita. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita kali ini dan bisa mengambil banyak sekali manfaat dan juga nilai-nilai positif ataupun ya mungkin hal-hal yang baik yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini dan pokoknya jangan lupa untuk kalian yang baru mampir subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video narasi kali ini. Sekian, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.